Halo guys, ketemu lagi sama saya Den Bagus. Kali ini saya akan membahas bakat yang sudah ada sejak lahir. Nah, untuk mengetahui bakat itu berasal dari mana sih? Kan banyak tuh yang nanya-nanya tuh, kok bisa ya setiap orang punya bakatnya beda-beda ya? Kok unik-unik ya, nggak ada yang sama di dunia ini. Nah, sebenarnya bakat itu berasal ya dari reinkarnasi kehidupan yang sebelumnya. Nah, kita nih, saya, kamu semuanya itu kan hidup di dunia ini kan sudah pernah reinkarnasi di kehidupan yang lalu gitu. Ya, kenapa setiap orang punya unikannya berbeda-beda. Misalkan nih contoh, dia mungkin kehidupan saat ini dia punya bakat menyanyi, suaranya bagus gitu. Nah, padahal keluarganya itu nggak ada sama sekali yang bisa nyanyi, nggak ada satupun keluarga yang memang keturunan seniman gitu loh. Nah, dia itu dulunya memang sudah jadi penyanyi atau kerjaannya seniman dia dulunya. Terus meninggal. Nah, setelah dia lahir kembali ke dunia ini, membawa rekaman jiwa yang nyanyi itu tadi, akhirnya membuat si anak ini jadi hobinya nyanyi gitu. Maka gak heran kalau misalkan, oh usianya masih kecil ya, tapi kok udah bisa nyanyi ya, suaranya bagus gitu. Baru denger lagu satu kali aja dia bisa hafal gitu. Gak perlu latihan, gak perlu sekolah, dia akan otomatis ya, otodidak, dia akan tahu aja lagunya gitu. Walaupun cuma baru sekali dua kali, tapi dia bisa hafal nadanya, semuanya lah. Nah, itu yang disebut namanya bakat, yang orang-orang bilang takdir bawaan dari lahir. Nah, itu dia tadi, meneruskan dari reinkarnasi yang sebelumnya gitu. Sama halnya memasak. Misalkan kamu punya bakat memasak nih, pasti kan dulunya pernah sudah jadi pemasak, entah dulunya pernah kerja di hotel, di restoran, lalu kalian meninggal, lalu lahir kembali. Nah, akan otomatis dunia memasak bukan hal yang baru gitu. Jadi bisa dengan sendirinya gitu, walaupun diajarin sekali dua kali, tapi jiwanya seolah-olah wah udah tahu semuanya gitu. Itu yang disebut bakat. Macam-macam setiap orang sih, karena satu orang itu kan bakatnya banyak sebenarnya, tapi ada satu bakat yang memang itu udah sebuah misi ya, sebuah misi hidup yang memang harus kalian jalankan gitu. Jadi orang-orang sukses itu semuanya melakukan hobinya ya, melakukan misi jiwanya ya, apa yang membuat dia seneng, apa yang membuat dia bahagia, dan dia lakukan gitu. Maka nggak heran orang seperti ini bisa sukses. Nah, bagaimana cara mengetahui bakat? Nah, banyak orang kan bingung tuh, waduh, jadi ini ternyata nggak bisa, suka ini jalanin ternyata gagal. Misalkan, wah, semua dicoba tapi kok hasilnya gagal ya, nggak ada progres. Nah, udah diulang-ulang tapi gagal juga. Nah, itu tandanya itu bukan bakat kalian ya guys. Itu hanya sebuah logika gitu, karena kalian nggak ngikutin intuisi jiwa kalian yang sebenarnya. Kalau bakat itu yang terpendam adalah apa yang kamu bisa lakukan dan kamu tuh bahagia, itu namanya bakat. Tapi kamu melakukan tapi kamu tidak bahagia, itu namanya bukan misi Anda gitu. Apapun itu, kalian kerja dimanapun ya, sudah berdarah-darah, sudah belajar, sudah cari ilmu sana sini,
biar bisa jadi orang sukses, biar jadi orang terkenal dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan misi jiwa Anda, nggak mungkin gitu. Alam semesta nggak mungkin memberikan jalan. Tuhan nggak mungkin memberikan jalan. Kalaupun Sang Pencipta ngasih rezeki, itu pun nggak bisa maksimal gitu. Cuma bisanya ya paling sekedar bertahan hidup, nggak lebih dari itu ya biasanya gitu. Jadi hidup itu harus sesuai jalannya Tuhan, takdir yang sudah ada bawaan dari lahir, misi jiwa kenapa Anda dilahirkan kembali ke dunia ini gitu. Dan setiap orang misinya beda-beda ya. Gitu. Jadi kalau kamu hidupnya sekarang penuh kegagalan, penuh kekecewaan, penderitaan, pokoknya macam-macam deh, itu tandanya apa yang Anda lakukan itu bukan misi Anda gitu. Akan otomatis jiwa Anda nggak mau gitu, karena tidak sesuai vibrasi yang ada dalam diri Anda gitu. Walaupun logika Anda bilang, oh saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, saya harus jadi begini, saya harus jadi sultan, orang terkenal dan lain dan sebagainya. Tapi kalau jiwa Anda tidak sesuai, profesinya tidak sesuai hati dan intuisi jiwa Anda, ya nggak mau, dia tetap gagal ya guys. pasti itu, karena banyak orang nggak tahu konsep hidup. Makanya orang yang sukses adalah orang yang berjalan sesuai dengan takdir yang sudah Tuhan berikan, yaitu sifat dan bakat gitu. Setiap manusia punya gitu. Setiap manusia kalian punya gitu, tapi kalian harus menggali dan harus mengasahnya. Kalau kalian jadi penyanyi, ya kalian belajar untuk menyanyi. Kalau kalian memasak, ya belajar memasak. Kalau kalian desainer baju misalkan, belajarlah tentang desainer baju. Pasti nih ya guys, pasti malaikat yang menjaga kalian itu pasti kok membuka jalan, menarik vibrasi sesuai energi yang ada di jiwa kalian gitu. Jadi nggak usah takut ya guys, nggak usah takut wah nanti gagal loh, ini nanti gimana gitu. Jangan takut, karena kalian dijaga oleh malaikat yang ada dalam diri kalian. Dia yang akan menuntun kamu, dia nanti yang akan menarik energi dari semesta yang nanti akan datang menemui kalian. Misalkan kalian mau jualan makanan, kamu ragu nih, waduh aku kan nggak kepikiran masak, aku kan nggak bisa masak. Dicoba aja, walaupun dicoba aja, nah lama-lama nanti akan berhasil kok gitu. Karena kamu dilindungi gitu oleh malaikat penjaga kamu yang nantinya akan ngebuka pintu gerbang kesuksesan kamu gitu. Kalau kamu mengabaikan bakat yang sudah Tuhan berikan, maka hidup kamu akan merasa gagal, kecewa, hidup kamu menderita, gak pernah bisa bahagia, ada aja kendalanya. Bertengkar sama istrinya, keluarganya, berantem sama temen-temennya, usaha yang kalian rintis gagal sia-sia. Pokoknya kekecewaan lah yang kamu dapatkan kalau kamu tidak berjalan sesuai misi jiwa Anda. Apakah ada juga yang nanya, apakah kalau sudah menjalankan misi akan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Akan maksimal sesuai yang Anda harapkan, tapi tidak misalkan kalian pengen gitu, aku pengen jadi orang kaya raya, pengen jadi sultan biar bisa melakukan banyak kebaikan gitu. Misalkan kalian berpikir seperti itu, terus kenyataannya tidak sesuai gitu kan. Itu ada banyak faktor ya, ada banyak faktor gitu. Jadi hidup ini ada karma, ada dua. Yang pertama karma kehidupan yang kalian sudah lakukan di dunia ini, mungkin dari kecil sampai hari ini. Nah itu kan nanti ada karmanya juga. Apakah karma itu langsung di dunia ini atau nanti next untuk reinkarnasi berikutnya. Tapi kalau Anda sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, Anda terus gagal,
banyak kendala, itu udah sesuai dengan misi Anda, terus hasilnya misalkan berjalan tapi hasilnya tidak sesuai, misalkan tidak sesukses yang Anda berikan, itu berarti ada reinkarnasi yang sebelumnya. Kalian mungkin dulu-dulunya bisa jadi banyak karma buruk, jadi walaupun kamu udah semaksimal mungkin, udah sesuai dengan jiwa Anda, tapi tidak tidak sesuai apa yang Anda harapkan gitu. Karena setiap manusia kadar rezekinya berbeda-beda ya guys, tergantung karma kalian di kehidupannya masa lalu. Ya kalian ini kalau ingin melihat bakat kalian sebenarnya bisa kok dilihat dari kalian kan bangun tidur tuh, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kamu perhatikan di waktu senggang ya, bukan di waktu kamu kerja sibuk. Di waktu senggang apa sih yang kalian sukai gitu? Mungkin membaca buku, atau mungkin mendesain, atau mungkin menyanyi, memasak, dan lain dan sebagainya. Yang nggak pernah disuruh orang ya, tapi kamu melakukan sendirinya, tapi kamu senang gitu, berjam-jam, berhari-hari, bahkan kamu enjoy gitu. Nah itu salah satu terdeteksi, itu adalah salah satu bakat Anda yang terpendam. Nah itu yang harus diasah gitu. Jadi kamu hidup jangan berdasarkan manusia ya, jangan berdasarkan hal-hal yang kamu bisa lihat, tapi kamu juga harus dengerin isi hati Anda, dengerin intuisi, dengerin jiwa Anda, itu yang lebih penting. Karena kalau jiwa Anda sama logika Anda berantem gitu ya, logika Anda tidak pernah mendengerin isi hati Anda, maka itulah yang terjadi. Hidup Anda pasti penuh kekecewaan gitu. Walaupun kalian, aduh bakat saya kok unik ya, nanti dikira aneh atau dikira lucu atau lain dan sebagainya, nggak apa-apa itu, daripada kalian ngikutin orang tidak sesuai jiwa Anda dan akhirnya Anda kecewa sendiri. Karena kalian hidup seperti ini kan karena ada jiwa yang menuntun Anda, jiwa yang akhirnya membuat Anda sedih atau bahagia, itu ditentukan oleh jiwa Anda. Kalau jiwa Anda nggak bahagia, nggak suka, berarti itu bukan untuk Anda, profesi itu bukan untuk Anda gitu. Jadi intinya gitu ya guys, jadi hidup harus berjalan sesuai dengan takdir yang Tuhan sudah berikan ya, harus misinya harus sesuai misi. Kalau tidak, maka hidup Anda akan kecewa. Banyak hal yang akhirnya membuat Anda kecewa, apapun yang Anda lakukan akhirnya kecewa. Oke, itu aja dulu ya.